Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah Risalah Latifah fi Ushulul Fiqhi, matan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsatri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita masuk pada halaman 34, fasal ta'rifu usulul fiqhi atau faslu ta'rifi usulul fiqhi. Di matan disampaikan oleh musannif rahimallahu ta'ala, usulul fiqhi hiyal ilmu bi adillatil fiqhi al-kulliyah. Usul fikih adalah ilmu mengenai dalil-dalil kulli dari fikih. Kulliyah di sini naat untuk adillah, sehingga dia muannas. Bukan, yang kuliah adalah adilahnya, bukan fikihnya. Nah, penjelasannya, qauluhu usulul fiqhi, nuridu an nu'arifa hadal ilma. Kita ingin mendefinisikan ilmu ini, yaitu ilmu usul fiqhi. Wal aslu, maka kita lihat makna perkataannya. Usul dari kata-kata al-aslu. Yuradu bihi, yang dimaksud dengan al-aslu dalam bahasa Arab adalah asas. Wa yutlaq, dan digunakan kata-kata al-aslu dalam istilah para ulama ala ma'ani dengan sejumlah makna, diantaranya adalah adillah dalil. Contohnya al-aslu fi hadil mas'alati al-kitab wa sunnatu. Asal dalam masalah ini adalah Al-Quran dan as-sunnah. Artinya daliluha, dalil masalah ini. Yang kedua, tutlak, digunakan kalimatul asli, kata-kata asal dalam pengertian kaidah. Wal murad biha huna, dan yang dimaksudkan dengan kata-kata usul huna dalam konteks ini, yaitu kata dalam ungkapan usulul fiqhi, adalah dua makna di atas, dua-duanya sekaligus. Sedangkan kata-kata fikih, fal muradu biha, maka yang dimaksud dengan kata-kata fikih adalah ma'rifatu ahkamid dini, mengetahui hukum-hukum agama atau pengetahuan terhadap hukum-hukum agama. Wa ka'annahu qal, maka seakan-akan musannif mengatakan usulul fiqhi artinya qawaidu ahkami syar'iyyati atau adillatul ahkami syar'iyyati, kaidah-kaidah untuk hukum syariat atau dalil-dalil hukum syariat. Tadi disampaikan yang dimaksudkan dengan usul dalam konteks ini adalah adillah dan qawaid, dalil dan kaidah. Nah, di sini disampaikan bahasanya makna usulul fiqh adalah dalil hukum syar'i atau kaidah hukum syar'i. Fa inna kalimatal fiqhi, maka kata-kata fikih tidaklah sah kita batasi dalam bahasa syariat, tidak sah dibatasi dengan hukum amaliyah. Dan sabda Nabi SAW, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah fahamkan, Allah faqihkan tentang agama. Fikih fiddin dalam hadis ini mencakup ilmu akidah, sebagaimana juga mencakup ilmu furu', yaitu hukum halal dan haram. Mencakup tafsir Al-Quran,
mencakup hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mencakup sarah hadis. Nah, harusnya di situ titik. Kullu hadza mimma yadkhulu fil fiqhi fid dini. Ini semua akidah, ilmu furu', tafsir Quran, hadis Nabi dan sarahnya, ini semua termasuk dalam fikih fid din. Contoh yang lainnya, fikih dalam pengertian syariat, firman Allah Azza wa Jalla di halaman 34, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, tidaklah pantas orang-orang yang beriman kafatan semuanya berangkat perang. Seandainya atau semestinya nafar berangkat min kulli firqatin minhum, dari setiap kelompok mereka, ta'ifatun sekelompok orang, liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama, untuk mencari fikih dalam agama. Wal murad, maka yang dimaksud dengan fikih fiddin dalam ayat ini adalah aya'rifu, mereka mengetahui hukum-hukum tentang akidah, sebagaimana demikian juga mereka mengetahui hukum-hukum amaliyah, yaitu halal dan haram. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya kata-kata fikih itu punya 3 makna. Ya, ada maknanya secara bahasa, ya, ada maknanya secara istilah para ulama fikih, kemudian ada maknanya filisani syar'i. Ada makna syar'inya, atau tadi kalau meminjam bahasa yang dipakai di sini, ya, maknanya filisani syar'i. Maka fikih dalam bahasa Arab artinya faham atau fahmun daqiq atau pemahaman yang jeli. Ya, sedangkan fikih dalam istilah, makna fikih dalam kesepakatan para ulama fikih, maknanya adalah, kalau meminjam bahasa yang tadi kita baca, al-ahkam al-amaliyah. Nama lainnya atau sebutan lainnya ilmul furu'. Maka ini fikih dalam menurut istilah. Kemudian yang ketiga ada fikih dalam makna syar'i untuk fikih. Itulah arti fikih dalam nusus syariah, dalam teks-teks syariat, ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maka maknanya adalah faham tentang semua hal dalam agama. Yang tadi disampaikan mencakup ilmu akidah, mencakup ilmu furu', mencakup tafsir hadis Nabi dan sarah hadis. Semua ini adalah cakupan dari al-fiqh syar'an. Dari 3 makna fikih ini, maka mana yang diinginkan dalam ungkapan usulul fiqhi? Ya, kata-kata fikih dalam usul fikih itu mengacu pada makna yang mana? Jawabannya berdasarkan penjelasan sesaat, penjelasan pensarah wafaqahullah, fikih di sini adalah makna syar'i. Sehingga kita terbukti dari paragraf selanjutnya. Fa usulul fiqhi yuradu bihi al-adillatul ijmaliyatu allati tu'rafu biha ahkamus syariati. Maka usul fikih yang dimaksudkan bihi dengan usul fikih adalah dalil-dalil global yang biha dengan dalil-dalil tersebut dikenal dan diketahuilah ahkamus syariah, hukum syariat. Hukum syariat dalam makna yang luas, hukum dalam masalah akidah, dalam masalah furu' atau dalam masalah ahkam amaliyah,
kemudian tafsir Al-Quran dan semuanya. Tafsir Al-Quran, penjelasan untuk hadis. Oleh karena itu kaidah ilmu usul fikih itu tidak hanya menjadi kebutuhan dalam kajian fikih, namun di semua kajian syariat, di kajian tafsir, maka kaidah-kaidah tafsir itu sebagiannya adalah kaidah-kaidah usul fikih. Untuk menjelaskan hadis kita gunakan juga ilmu usul fikih dan seterusnya. Selanjutnya qauluhu hiyal ilmu bil adillatil fiqhi al kulliyah, yakni yang dimaksudkan dengan hiya adalah usul al fiqhi. Al ilmu bil adillatil fiqhi, pengetahuan tentang dalil-dalil fikih. Al murad bid dalili, yang dimaksud dengan dalil, ini definisi dalil, ma yusilu ilal matlubi wa yurshidu ilaihi, segala sesuatu yang mengantarkan pada apa yang diinginkan dan membimbing ilaihi, menuju apa yang diinginkan. Ini dalil, ini pengertian dalil. Dan dalam hal ini mencakup Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Qauluhu al-kulliyah al-adillatu ala naw'ain. Dalil itu ada dua macam. Macam yang pertama dalil global, semisal Al-Quran. Ini dalil kulli. Hadis itu juga dalil kulli. Wa mithluhu, dan semisal itu adalah qawaidul fahmi. Kaidah-kaidah pemahaman. Contohnya al-amru lil wujub. Maka ini kulli, kenapa? Karena yashmul, mencakup jami'al awamir, semua perintah. Maka yang dimaksud dengan adillah kulliyah itu mencakup dua hal. Yang pertama anwa'ul adillah, macam-macam dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah qawaidul faham, kaidah-kaidah dalam memahami dalil. Dan dua hal ini adalah dua bab pokok. Dua bab pokok dari ilmu usul fikih. Bab tentang macam-macam dalil, kemudian kaidah-kaidah dalam memahami dalil. Kalau nggak salah di Muqaddimah sudah disampaikan ya. Isi pokok kandungan dari ilmu usul fikih. Ya, di halaman 11 ya, ilmu fikih itu isi pokoknya ada 4. Yang pertama tasawur ijmali lil ahkami syar'iyyah. Ini muqaddimat, gambaran global tentang hukum syariat yang merupakan muqaddimah. Kemudian isi pokok usul fikih adalah 2 dan 3. Al-qismu tsani al-adillah. Kemudian al-qismu tsalis qawaidu fahmil kitab wa sunnah. Kemudian macam yang keempat, bagian yang keempat adalah penutup, yaitu berkenaan dengan al-mustafid, orang yang bisa, tentang siapakah orang yang punya hak untuk punya otoritas untuk membaca dan mentelaah dalil. Ya, maka 2 bab pokok ilmu usul fikih itu disebut dengan sebutan adillah kulliyah. Kemudian macam yang kedua adillah at-tafsiliyah, dalil spesifik.
Kalau kita terjemahkan letter luck, sepertinya kurang memahamkan. Dalil rinci. Dalil rinci itu apa ya kalau orang Indonesia nangkapnya? Sepertinya kurang mengena. Terjemahnya kurang pas, kurang mengena. Maka saya terjemahkan dengan adilah tafsiliyah, artinya dalil spesifik. Adilah tafsiliyah kebalikan dari adilah kulliyah. Spesifik tentang sholat, maka dalilnya wa aqimus sholata. Wal faqih, maka seorang ahli fikih memerlukan dua hal ma'an sekaligus. Pertama dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil juz'i itu sama dengan dalil tafsili, dalil spesifik. Misal, sholat itu wajib, maksudnya sholat 5 waktu. Nah, tajuk kita perlu fit takrir untuk menjelaskan hukum ini, kita perlu dua hal. Dalil spesifik dan dalil kulli ijmali. Dalil kullinya. Dalil spesifik firman Allah Ta'ala wa aqimus sholata. Sedangkan dalil ijmali adalah ada katakan aqimu itu fi'il amar dan fi'il amar itu menghasilkan amar. Setelah itu amar menghasilkan hukum wajib. Sehingga Anda menghasilkan hasil, Anda menghasilkan natijah kesimpulan salat itu hukumnya wajib. Kemudian kembali ke matan. Qala al-musannif rahimallahu taala wa dzalika anal fiqha imma masailu. Hal itu karena fikih itu isinya dua. Karena fikih. Kita loncat ke fikih. Bukan usul fikih. Karena fikih itu isinya dua. Yang pertama masail, kasus. Yutlabu al-hukmu alaiha, hukum atas kasus itu dicari bi ahadil ahkamil khamsah, dengan salah satu dari 5 hukum. Maka masail ini memerlukan kepastian hukum. Apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram ataukah mubah. Maka kepastian hukum dengan salah satu dari 5 hukum. Kemudian yang kedua dalil yustadallu biha yang digunakan ala hadil masail untuk menentukan hukum masalah tersebut. Fal fiqhu huwa ma'rifatul masaili wad dalaili. Maka fikih yang sesungguhnya adalah mengenal masail, permasalahan, wadalail dan dalil. Ya, kemudian masih di matan wahadid dalailu nau'ani, dan dalil ya, dalam fikih itu ada 2 macam. Yang pertama kulliyah, dalil general mencakup semua hukum min jinsin wahidin yang jenisnya sama dari awal fikih sampai akhir fikih. Semisal ya, tadi qawaidul faham, ya, amar itu menghasilkan wujub, nahi menghasilkan tahrim dan semacam itu. Wahadihi, dan dalil kuliah inilah ya, ruang lingkup dari ilmu usul fikih. Yang kedua dalil juz'i tafsili, dalil spesifik. Yang dalil spesifik ini taftakiru memerlukan dibangun di atas dalil kulli. Idza tamat hukmu alal ahkami biha, dan jika
tamat telah sempurna hukmun satu hukum alal ahkami biha fal ahkamu mutaratun, maka hukum itu sangat vital membutuhkan dalil spesifik. Dan dalil spesifik itu memiliki kebutuhan mendesak terhadap dalil kulli yang isinya adalah ya qawaidul faham, kaidah dalam memahami. Kembali ke kita lihat sarahnya. Qauluhu wa dzalika anal fiqha imam masail yutlabu al hukmu 'alaiha, yakni artinya anal fiqha ala nau'aini. Fikih itu memiliki dua kandungan, masail dan dalail. Fal adillah yuqalu laha fiqhun. Maka dalil itu yuqalu laha disebut fikih. Wadzalika, dan hal tersebut karena fikih marotan terkadang yutlak digunakan dalam pengertian masalah ya, atau satu kasus, semisal wajibnya sholat. Wa marotan, dan terkadang yutlak digunakan dalam pengertian al-qudrah ala istikhrajil ahkam minal adillah, kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalil, menyimpulkan hukum dari dalil. Walidzalika, oleh karena itu yuqalu, ada ungkapan fulan itu memiliki fikih, artinya memiliki malakah. Yatamakkanu biha, dengan malakah tersebut seorang punya kemampuan mistimbati wastikhrajil ahkami, untuk menyimpulkan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu dari Quran dan Sunnah. Wa yutlaq, dan digunakan lafdzul fiqhi, lafadz fikih. Wa yuradu bi, dan yang dimaksudkan dengannya adalah masail juz'iyah al-mustambatah. Yang dimaksudkan adalah masalah-masalah spesifik al-mustambatah, yang disimpulkan dari dalil, yang merupakan hasil istimbat. Wal ahkam al-mustambatah, dan hukum-hukum yang disimpulkan minal adilah, dari dalil. Wa sayati ma'ana, dan nanti akan datang, akan terdapat bersama kita pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ahkam. Ya, maka fikih sebagai ilmu itu memiliki tiga pengertian. Ya, fikih sebagai ilmu itu memiliki tiga pengertian. Dan tiga pengertian ini berlaku untuk semua ilmu. Ya, dan ini berlaku untuk semua ilmu. Yang pertama, ilmu fikih dalam pengertian ma'rifat, dari pengertian pengetahuan dan wawasan. Ya, sehingga kalau ilmu fikih artinya punya wawasan dan pengetahuan tentang fikih, tentang ahkam amaliyah, tentang ahkam
amaliyah. Ya, maka dalam bahasa bebas, ini ilmu fikih dalam pengertian yang pertama ini terletak di pikiran. Yang pertama orang itu blank. Syarat sah salat apa atau syarat sah salat apa, orang blank. Setelah duduk di majelis ilmu fikih, maka setelah selesai belajar, proses kegiatan belajar selesai, maka di pikirannya, di otaknya, di hatinya terdapat wawasan, pengetahuan bahwasanya syarat sah salat ada 5. 5 tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka orang ini kita katakan dia berilmu fikih. Ini berilmu fikih. Maka itu ilmu fikih dalam pengertian ma'rifat, dalam pengertian wawasan. Ya, seperti tadi kita baca di halaman 37, al-fiqhu huwa ma'rifatul masail wad dalail. Fikih itu pengetahuan, wawasan, masail wad dalail. Maka dia idealnya mengetahui masail wad dalail. Di dataran praktek cukup dengan mengetahui masail, meskipun tidak tahu dalilnya. Syarat sah salat ada 5. Yang pertama menghadap kiblat, dalilnya bla 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 bla. Kemudian yang kedua, ada fikih atau ilmu fikih dalam pengertian masail. Ya, tadi kita baca di halaman 36. Wadzalika anal fikha maratan yutlaq alal mas'alati. Terkadang istilah fikih digunakan dalam pengertian masail. Ya, contohnya ini. Buku ini adalah buku fikih. Apa maksud fikih? Di kalimat ini buku fikih. Ya, artinya buku yang mengandung masail fikih. Ya, kalau fikih dalam pengertian ini, ya, dia adalah materinya. Ya, kalau fikih dalam pengertian ini hakikatnya adalah kumpulan hukum. Kumpulan hukum. Nah, itu fikih dalam pengertian masail. Artinya kumpulan hukum. Nah, letaknya ya bisa jadi di buku. Letaknya bisa jadi di komputer. Letaknya bisa jadi kumpulan tersebut ada di otak. Gitu. Ketika misalnya seorang itu menghafal satu kitab fikih, meskipun dia tidak paham, boleh jadi anak kecil, ngapalkan anak TK atau anak SD, ngapalkan misalnya syarat sah salat ada 5, tapi dia tidak paham. Maka anak ini hafal fikih. Fikih dalam pengertian kumpulan hukum. Atau dalam bahasa Arabnya fikih dalam pengertian masail. Meskipun dia tidak punya fikih dalam pengertian wawasan. Karena dia cuma hafal saja. Ya, tapi dia itu tidak jadi makrifat untuk dia. Untuk si anak kecil ini. Gitu. Itu ilmu fikih dalam pengertian kumpulan hukum. Dan ada fikih dalam pengertian
ma'rifat, pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah fikih dalam pengertian malakah. Tadi di halaman 36 kita baca wa martan yutlaq 'alal qudrah 'ala istikhrajil ahkam minal adillah. Walidzalika yuqalu fulanun indahu fiqhun ay indahu malakatun. Dia memiliki malakah. Dan yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari dalil. Dan perlu diketahui, maka ini ilmu fikih dalam pengertian malakah, kemampuan. Dan perlu diketahui bahasanya tujuan semua ilmu adalah malakah. Tujuan semua ilmu itu malakah. Punya kemampuan yang disesuaikan dengan kemampuan analisis sesuai dengan bidang garapan masing-masing ilmu. Misalnya orang belajar nahwu. Tujuan orang belajar nahwu itu membangun malakah. Maka kita katakan seorang itu sukses belajar nahwu manakala sudah terwujud pada dirinya malakah. Guru ini adalah guru yang sukses dalam mengajarkan nahwu kepada muridnya manakala murid-murid hasil cetakannya adalah orang-orang yang punya malakah yang bagus untuk nahwu. Punya kemampuan analisis sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya, kalau nahwu analisisnya analisis i'rab, maka disuguhi teks yang baru dengan melihat maka dia sudah tahu ini mubtada, ini khabar, ini fi'il, ini fa'il dan seterusnya. Cukup dengan 1 detik, 2 detik, 5 detik melihat teks sudah langsung ini. Itu malakah. Orang belajar sharaf itu tujuannya adalah membangun malakah. Lihat satu kata, kata ini masdar. Akar katanya ini. Dia baca istighfar langsung kemudian ini masdar. Dia kata-kata istighfar. Wazannya istaf'ala. Dan itu berarti dia adalah sulasi mazid. Sulasi mazid dengan 3 huruf, dengan tambahan 3 huruf. Aslinya rufar. Dan itu cukup dengan beberapa detik saja. Itu artinya punya malakah sharaf. Nah kalau orang itu punya malakah nahwu, punya malakah sharaf jadi satu, nah, nanti punya malakah kemampuan untuk baca kitab dengan baik. Itu semuanya sudah jadi malakah. Nahwunya jadi malakah, sharafnya jadi malakah, nah, baca kitabnya lancar. Sudah nggak pakai mikir lama. Semua ilmu itu tujuannya adalah malakah. Membangun malakah. Punya kemampuan cepat dalam melakukan analisis di bidang yang terkait. Orang punya ilmu tentang nyetir mobil. Maka orang itu jadi penyetir mobil yang handal kalau sudah punya malakah. Di awal belajar dan latihan, semuanya pakai mikir lama, semuanya pakai memperhatikan ini kaki saya di mana, tangan saya harus bagaimana, mata saya harus bagaimana dan lama, pakai mikir.
Sehingga yang malakahnya belum jadi, ketika ada suatu masalah di jalan dia bingung. Saya harus ngapain ini? Tapi kalau malakahnya jadi, tiba-tiba ada kucing lewat, maka apa yang harus dilakukan? Kakinya harus ngapain? Tangannya harus ngapain? Itu sudah analisisnya sangat cepat. Analisisnya cuma hitungan detik. Ya. Maka itu malakah. Demikian juga kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, maka fikih juga ada yang namanya malakah. Malakah dalam hal ini adalah malakah untuk menyimpulkan dan mengeluarkan hukum dari dalil. Begitu baca teks, bentuknya begitu membaca teks dalil, sudah tahu ini di sini ada amr. Kemudian langsung connect, harusnya lil wujub. Nah. Ya, kemudian lanjut di syarah di halaman 37. Yang dimaksud dengan ahkam adalah ahkam taklifiyah, ahkam taklifi, hukum taklifi yang mencakup 5 hal, wajib, mandub, makruh, haram dan mubah. Khamsatu ahkamin, ada 5 hukum. Wa hunaka naun akhar, dan ada hukum jenis yang lain disebut dengan ahkam wada'iyah. Ahkam wada'iyah ini tashmul mencakup status satu hal itu sebagai syarat, mani faktor penghalang, ilah atau sebab, ataukah satu perbuatan itu sah ataukah fasid alias batal, dan akan datang pembahasan tentang hal ini biiznillahi azza wa jalla. Wa min huna, maka dari sini tidaklah boleh bagi kita untuk menjelaskan hukum fikih illa binaan, kecuali berdasarkan ala hadainil amraini, 2 hal ini. Halaman 38 ada dalil spesifik, kemudian ada dalil kulli atau ijmali yang isinya adalah qaidatul lati yufhamu biha dalilu, kaidah yang bisa dipakai untuk membaca dan memahami dalil. Maka diperlukan dalil spesifik, kemudian dalil spesifik ini dianalisis, dibaca dengan menggunakan dalil kulli yang isinya adalah qawaid faham, qawaidul faham. Maka siapa yang datang kepada kita dengan membahas satu hukum biduni ayastani, tanpa dia sandarkan pada 2 hal ini, maka perkataannya tidak perlu ditoleh. Semisal ada orang yang berkata kepada kalian, wajib atas kalian antal basu ala ru'usikum libasa, memakai sesuatu hal yang dipakai pada kepala kalian. Maka kami katakan pada orang tersebut, kita perlu 2 hal. Dalil spesifik tentang hal tersebut dan kaidah yang dengannya kita memahami dan membaca dalil spesifik. Kemudian kita simpulkan darinya hukum wajib. Lakinana, tapi kita tidak jumpai dalil spesifik yang menunjukkan hukum ini. Wahina idin, pada saat itu maka tidak sah bagi kita untuk menjelaskan hukum ini. Contoh yang lainnya, ada orang yang berkata kepada Anda, wajib atas Anda duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Maka kami katakan kita perlu 2 dalil, dalil spesifik tentang hal ini dan dalil ijmali, dalil global yang menjadi pisau analisis untuk membaca dalil spesifik. Contoh yang ketiga, ada seorang yang berkata adz-dzahabu ilal kuburi, pergi ke kubur untuk berdoa minta kepada Allah di samping kubur, satu hal yang disyariatkan. Maka kita katakan kepada orang yang mengatakan demikian, kita perlu dalil, yaitu dalil spesifik, dan tidaklah sah bagi kita untuk menetapkan hukum ini kecuali dengan dalil spesifik. Dan di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya mereka tidaklah menjelaskan hukum kecuali dengan dalil. Demikian juga di antara keistimewaan mereka, bahasanya mereka memandang
semua dalil berkenaan dengan satu masalah dan tidak membatasi diri hanya mengambil dan memandang satu dalil tanpa yang lain. Ya, maka ringkasnya untuk adanya satu hukum, ya, maka ada dua hal yang diperlukan. Jadi, yang pertama dalil spesifik ya, terkait dengan hal tersebut. Ya, inilah bahan kajiannya. Kemudian yang kedua, pisau analisis untuk membaca dalil spesifik ini. Ya, pisau analisisnya berupa qaidul faham, kaidah-kaidah untuk memahami, yang itu yang disebut dengan dalil kulli. Kemudian wabihada kembali ke matan di halaman 39. Wabihada dengan ini na'rifu kita mengetahui ad-darurata kebutuhan mendesak wal hajah dan kebutuhan ila ma'rifati usulul fiqhi untuk belajar yang kemudian hasil belajar itu membuahkan pengetahuan tentang ilmu usul fikih. Wa annaha dan ilmu usul fikih itu mu'inaton, itu alat bantu alaihi untuk fikih. Wahia dan dia adalah asas telaah dan istihad fil ahkam dalam hukum. Penjelasannya, yakni bitakri masa baqa, dengan penjelasan yang telah lewat kita mengetahui bahasanya belajar ilmu usul fikih itu kebutuhan vital. Li'annaha, karena ilmu usul fikih itu tu'idun nasa, mengembalikan manusia kepada Quran dan Sunnah dan menghapus dan meniadakan bid'ah dan kebatilan. Waktu jatuh dan dijumpai di tengah-tengah umat ini para ahli-ahli fikih yang akan membimbing umat menuju hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Wabidzalika, dengan hal itu aidan juga natamakkanu, kita punya kemampuan min ma'rifatil qaulil haq, untuk mengetahui pendapat yang benar dan manakah pendapat yang batil. Dan dengan hal itu aidan juga kita memiliki kemampuan minad da'wati untuk mendakwahkan agama Allah secara hakiki. Kita pun mengetahui sebab-sebab perselisihan ulama terdahulu. Li'anna ikhtilafahum, karena perselisihan mereka bukanlah perkara kebetulan, namun ada faktor yang menyebabkannya. Di antara faktornya adalah perbedaan kaidah dalam memahami. Nih. Tentang di poin ini mungkin ada faedah dari sarahnya Syekh Sulaiman di halaman 11 sarah beliau. Ringkasnya, urgensi ilmu usul fikih adalah jalan untuk supaya faham. Karena tidak mungkin Anda paham kecuali dengan ilmu usul fikih. Maka faedah belajar ilmu usul fikih adalah fahmul kitab wa sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah. Fala yumkinu ayyafahama al-kitab wa sunnah fahman daqiqan ila bima'rifati usulul fiqhi. Karena seorang itu tidaklah mungkin faham Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang jeli kecuali dengan ilmu usul fikih. Maka tariqatul faham adalah ilmu usul fikih. Maka jika kita punya slogan mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka pemahaman yang benar itu alatnya adalah ilmu usul fikih.
Maka orang yang punya jargon mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, fahmu salafi hadil ummah, ya, maka mestinya orang tersebut semangat belajar usul fikih. Ini karena jika tidak demikian, ya, maka yang terjadi adalah mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman ustadz saya. Dengan pemahaman ustadz saya. Karena sekedar ya, membebek ustadznya. Ya, maka jika tanpa belajar ilmu ushul fikih, maka yang terjadi adalah mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman guru ngaji saya. Bukan dengan pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar, ya, ini hanya bisa terwujud dengan belajar ilmu ushul fikih. Nah, ada faedah dari Syekh Sulaiman, beliau katakan, fahmul kitab wa sunnah fahmani. Faham Quran dan Sunnah itu ada dua macam. Yang pertama fahmun amun taqumu bil hujjah. Pemahaman general, pemahaman global untuk tegaknya hujjah. Ini didapatkan semua orang yang mendengar Quran dan Sunnah atau membaca Quran dan Sunnah dan dia tahu bahasa Arab. Yaitu bahasa Arab fusha tentunya. Maka siapa mendengar firman Allah dan dia faham bahasa Arab, hujjah telah tegak padanya. Siapa yang mendengar dan membaca hadis dan dia faham bahasa Arab, hujjah telah tegak padanya. Dan seandainya pesan Quran dan Sunnah telah diterjemahkan ke dalam selain bahasa non-Arab, maka hujjah telah tersampaikan kepada pengguna bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, al-fahmu ats-tsani fahmun daqiqun lil maqasid wal ahkami. Pemahaman yang jeli, memahami maksud dan hukum. Ya, kalau fahmun amun, untuk fahmun untuk tegaknya hujjah cukup satu. Ya, faham bahasa Arab fusha. Atau sudah diterjemahkan. Ya, kalau untuk pemahaman jenis yang kedua, fahmun daqiqun, fa'adali yumkinu ayakuna ila liman arafal arabiyata wa arafa usul al-fiqhi. Maka modalnya dua. Ya, modalnya dua. Fahmun daqiqun tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Tahu bahasa Arab dengan kadar yang modal bisa untuk memahami teks Quran, teks bahasa Arab dengan baik. Kemudian yang kedua, mengenal ilmu usul fikih. Karena tidaklah seorang itu mampu untuk menyimpulkan hukum dalam keadaan dia bodoh dengan ilmu usul fikih atau bodoh bahasa Arab. Fa usulul fiqhi asasu fahmi ma fil kitab wa sunnah. Maka usul fikih adalah pondasi memahami Quran dan Sunnah. Artinya al-fahmu daqiq, pemahaman yang jeli terhadap pemahaman yang jeli terhadap Quran dan Sunnah. Ya, kemudian kita lanjut kembali ke buku di halaman 40. Fasal tentang hukum-hukum allati yadur 'alaiha al-fiqhu. Yang fikih itu berkaitan erat dengannya, berputar dengannya. Kalau terjemah terleknya yadur 'alaiha, berputar dengannya. Ya, terjemah luasnya ya, berkaitan erat dengannya. Penjelasannya, qauluhu faslun, fasal ini aqadahul mu'alifu dibuat oleh mu'alif fil qismil awal yang merupakan bagian pertama dari 4 unsur penyusun ilmu usul fikih, yaitu gambaran global tentang hukum syar'i. Karena kita jumpai dalam perkataan para ulama fikih isyarat terhadap hukum-hukum ini. Nah, isyarat di sini artinya penyebutan. Kita jumpai di perkataan para ulama fikih penyebutan hukum-hukum ini. Kita baca buku fikih, maka ada istilah wajib, sunnah, makruh, mustahab,
sunnah, haram, makruh, mubah. Terdapat penyebutan hukum-hukum ini. Walidzalika, oleh karena itu kewajiban seorang aya'rifa, mengetahui maksud dari hukum-hukum ini. Kita jumpai seorang ahli fikih mengatakan wajib atas Anda untuk melakukan demikian, boleh bagi Anda melakukan demikian, tidak wajib atas Anda untuk melakukan demikian. Waqad yaqa'u hunaka iskalatun, dan boleh jadi terjadi kebingungan disebabkan karena tidak bisa membedakan makna dari kata-kata ini. Contohnya pada saat seorang ahli fikih berkata kepada orang awam, tidak wajib atasmu untuk melakukan demikian. Artinya boleh bagi Anda melakukannya dan boleh bagi Anda tidak melakukannya. Sebagian orang awam memahami dari kata-kata ini bahasanya jika dikatakan padanya tidak wajib atas Anda untuk melakukan demikian, artinya tidak boleh al-iqdam, maju melangkah ala hadal fi'li, melakukan perbuatan ini. Contoh yang lainnya kita jumpai para ulama syariah dalam perkataannya dan fatwa-fatwanya mengatakan haram atas seorang untuk melakukan demikian. Wa maratan, dan terkadang mereka mengatakan tidak boleh bagi seorang untuk melakukan demikian. Apakah maknanya sama ataukah masing-masing dari keduanya punya makna yang sendiri-sendiri? Kami katakan di halaman 41 maknanya sama. Meskipun banyak orang awam menyangka bahasanya ada perbedaan di antara keduanya. Di antara contoh hal tersebut adalah mubah dan jaiz. Sebagian orang menyangka ada perbedaan di antara keduanya, padahal realitanya laisa kadzalik, tidak seperti itu. Walidzalika, oleh karena itu kita perlu mengetahui makna dan pengertian dari hukum-hukum ini. Dan hukum syariah, ahkam syariah adalah hasil yang kita sampai padanya berdasarkan istihad dan istinbat. Karena hukum labudda haruslah dibangun di atas pondasi dalil, sebagaimana keterangan yang lewat. Dan setiap hukum yang lam yubna, tidak dibangun di atas dalil, maka itu adalah hukum yang batil, ditolak dan dikembalikan kepada orangnya. Wal ahkam ala nau'aini, dan hukum syariat itu ada dua macam. Hukum taklifi, itulah hukum-hukum yang fiha, di dalamnya terdapat makna tuntutan, atau atau di dalamnya terdapat makna boleh. Dan hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam sebagaimana disebutkan oleh penulis di matan. Ya, kita kembali ke matan. Qala al-musannif rahimallahu taala al-ahkam allati yadur al-fiqhu 'alaiha khamsatun. Hukum yang fikih itu berkaitan erat dengannya ada 5. Yang pertama wajib, yang pengertiannya adalah diberi pahala pelakunya dan mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Penjelasannya, qauluhu al-wajibu dan seterusnya, yakni artinya bahasanya anna awwala hadil aqsami, bahasanya poin pertama dari macam-macam ini adalah al-wajib. Wal murad bihi, dan yang dimaksud dengan wajib adalah semua hal yang diperintahkan oleh syariat dan syariat menuntut untuk dikerjakan talaban jaziman, dengan tuntutan yang tegas. Waqad yuqalu lahu, wajib disebut juga al-fardu, disebut juga al-maktubu, al-hatmu, dan al-wajibu. Halaman 42. Di antara contoh wajib adalah sholat 5 waktu. Seandainya kita cuma mengatakan contoh fardu atau contoh wajib adalah as-sholatu, maka ini contoh yang keliru. Karena di antara sholat ada yang hukumnya dianjurkan dan ada yang wajib dan ada yang haram. Contohnya sholat yang bid'ah. Contoh yang lain untuk hal yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Kami tidak mengatakan asyam titik, namun kami katakan siyam bulan Ramadan, karena puasa ada yang wajib dan ada yang mandub dan ada yang haram. Dan di antara kekhasan hukum wajib, pelaku hal yang wajib diberi pahala dan ganjaran. Akan tapi tidak ada pahala kecuali dengan niat, yaitu niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan ini. Maka seandainya seorang itu puasa Ramadan yuridul hamiyah,
Maksudnya adalah pencegahan dari penyakit. Tanpa punya yurid, tanpa punya keinginan berdekat kepada Allah, tanpa punya keinginan untuk mendapatkan pahala akhirat, maka puasanya tidaklah terwujud dengan puasanya ganjaran dan pahala. Demikian juga membayar utang hukumnya wajib, akan tapi tidaklah diberi pahala gara-gara membayar utang, kecuali jika kita meniatkan dengan membayar utang tersebut mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar ilmu agama itu wajib, akan tetapi seorang tidak diberi pahala karena belajar ilmu agama kecuali jika dia pasang niat dengan perbuatannya itu mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa yu'aqabu tarikuhu, dan diberi hukuman orang yang meninggalkan yang wajib. Artinya di antara khosiyah kekhasan. Di antara kekhasan hal yang wajib, orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-63, halaman 43. Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, takut tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, atau mendapatkan siksaan yang pedih. Walakin akan tapi terkadang Allah memaafkan orang yang meninggalkan yang wajib. Dan boleh jadi Allah memberikan taufik, Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada seorang hamba untuk melakukan taubatan nasuha, sehingga tidak ada hukuman karena meninggalkan kewajiban. Walidah, oleh karena itu, ya sunu satu hal yang bagus seandainya kita katakan ini bukan hanya wa yu'aqabu tarikuhu, namun wa yastahiqu tarikuhu al-uqubata. Orang yang meninggalkan yang wajib berhak untuk mendapatkan hukuman. Kata-kata berhak itu tidak menunjukkan pasti. Karena boleh jadi Allah maafkan, boleh jadi Allah beri tambahan waktu sehingga melakukan taubatan nasuha. Meskipun sebenarnya definisi dari musannif ya bisa kita bela. Wa yu'aqabu tarikuhu itu tidak salah. Kenapa? Karena kita bicara min haitsul jins, dari sisi jenis. Artinya minimal orang yang meninggalkan, minimal dari sekian banyak orang yang meninggalkan hal yang wajib itu ada satu yang mendapatkan hukuman. Itu sudah betul. Wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan wajib itu dihukum min haitsul jins. Maka wa yu'aqabu tarikuhu itu bicara al-jins, bukan bicara personal, per individu, bukan. Namun bicara secara keseluruhan. Secara keseluruhan orang yang meninggalkan yang wajib apakah dapat hukuman? Iya. Realnya apakah dapat hukuman? Belum tentu. Ya, maka hukum label untuk jenis min hasul jins itu beda dengan label untuk satuan. Artinya di akhirat nanti mungkinkah semua orang yang meninggalkan yang wajib itu dimaafkan? Jawabannya tidak. Pasti ada yang dihukum. Itu wa yu'aqabu tarikuhu. Sehingga tidak salah karena sudut pandangnya beda. Jadi ini kritik terhadap kritik padahal yang dikritik sebenarnya objek yang berbeda. Wa yu'aqabu tarikuhu ini dikritik. Padahal kalimat wa yu'aqabu tarikuhu itu tujuannya adalah dari sisi jenis. Jenis perbuatan meninggalkan kewajiban itu jenis ini jenis ini mendapatkan vonis dihukum. Vonisnya labelnya hukuman, ada hukumannya karena meninggalkan satu kewajiban. Sedangkan
tawaran yang disampaikan oleh pensarah yang lebih tepat adalah wa yastahiqqu tariku al-uqubata, orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman. Ini ditujukan pada individu per individu. Kalau individu per individu dari orang yang meninggalkan kewajiban, ya statusnya cuma yastahiqqu, berhak saja. Tidak memastikannya. Kemudian yang kedua, wal haramu didduhu, dan haram adalah kebalikannya. Inilah hukum yang kedua. Wal muradu bil haram, yang dimaksud dengan haram, hal yang syariat menuntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas. Di antaranya adalah berzina, minum khamar, surbut dukhan, merokok, al-qati'ah, memutus hubungan kekerabatan, membicarakan kejelekan orang lain. Haram disebut haram, mahdzur atau tidak jaiz. Wa min khawasi, di antara kekhasannya, diberi pahala orang yang meninggalkannya jika dia berniat ketika meninggalkannya, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Wa yu'aqabu, dan diberi hukuman orang yang melakukannya. Fasyaribud dukhani, maka perokok itu mendapatkan hukuman dalam pengertian berhak untuk dihukum. Maka siapa yang berhenti merokok dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan diberi pahala dan pahala. Adapun orang yang meninggalkan rokok li ghairi hadin niyati, bukan karena niat ini, maka dia la yu'jaru, tidak diberi pahala. Kemudian yang ketiga, al-masnun di halaman 44, al-masnun alladzi yusabu fa'ilu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang diberi pahala pelakunya dan tidak diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Penjelasannya, hadza wal hukmu tsalitsu, inilah hukum yang ketiga. Al-masnunu, hal yang dianjurkan. Definisinya adalah sesuatu yang dituntut oleh asyari', pemilik syariat, yaitu Allah, dengan tuntutan yang tidak tegas. Nama lainnya adalah sunnah, mandub, dan mustahab. Di antara contohnya salat malam, salat duha, puasa hari Senin dan Kamis, haji sunnah, sedekah sunnah, perkataan yang menyenangkan, dan contoh-contoh yang lainnya. Wa khasiyatuhu, dan kekhasannya, bahasanya ana fa'ilahu, bahasanya pelakunya, alladzi yanwi bihi, manakala dia berniat dengan al-masnun, mendekatkan diri kepada Allah, itu diberi pahala dan pahala. Adapun orang yang melakukannya tanpa niat untuk mendapatkan pahala, maka tidak ada pahala untuknya. Menimbang hadis, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Dan orang yang meninggalkan hal yang masnun tidaklah berhak untuk mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan salat tarawih tidaklah kita nilai berdosa, karena salat tarawih itu mustahab dan tidak wajib. Kemudian makruh itu kebalikannya. Makruh itu didduh kebalikannya. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh menurut para ulama fikih yuridu nabihi, yang mereka inginkan dengan istilah makruh adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, nahyan ghaira jazimin, dengan larangan yang tidak tegas. Wa in kana al makruh, meskipun makruh dalam bahasa syariat, yuradu bi al haram, maksudnya adalah haram. Ya, buktinya fa innahu, maka sesungguhnya di surat Al-Isra, tatkala Allah menyebutkan hal-hal yang haram, Allah katakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu satu hal yang dibenci. Wa fi qira'atin sayyi'atan inda rabbika makruhan. Catatan kaki, ini qiraah Ibnu Katsir dan Nafi' serta Abu Amr, sayyi'atan. Ghairu mudhafin, tidak mudhaf, dan muannas. Sayyi'atan. Sedangkan Asim serta Ibnu Amir, Hamzah dan Kisai membacanya sayyi'uhu, mudhaf dan mudzakkar. Ya, maka di sini disampaikan faedah, makruh itu memiliki makna istilah fikih, dan makna syar'i. Mana istilah untuk makruh, ya tadi, ya, jika ditinggalkan ya berpahala, jika dilakukan tidak berdosa. Itu maknanya secara istilah. Ada makna syar'i atau dalam tadi digunakan filisani syar'i. Kalau dalam lisan syariat, makruh artinya haram, seperti di surat Al-Isra 28.
Wa min khasiyati dan di antara kekhasan hukum makruh, orang yang meninggalkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah diberi pahala dan pahala. Adapun orang yang melakukannya tidak diberi hukuman. Contohnya mendahulukan kaki kiri ketika masuk masjid atau minum sambil berdiri. Kemudian mubah mustawa tarafaini, sama dua ujungnya, sama saja dua ujungnya artinya melakukan atau tidak melakukan. Melakukan boleh, tidak melakukan juga boleh. Maka an-naul khamis, jenis yang kelima adalah mubah. Itulah hal yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Biduni tanpa ada pahala, tidak pula hukuman. Oleh karena itu, istawa sama torfahu dua sisinya. Sisi melakukan dan sisi tidak melakukan. Sisinya sama. Ya, faedah tambahan dari sarannya Syekh Sulaiman tentang wajib wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, kata-kata untuk wajib yu'aqabu tarikuhu diberi pembelaan oleh Syekh Sulaiman, walakin kalamu syekh, akan tapi perkataan musannif itu sahihun lahu wajhun. Itu benar, enggak salah. Ya, lahu wajhun punya sisi benarnya. Yaitu perkataan beliau, wajib itu alladzi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Qalu yang membela mengatakan li anna hadza hukmun 'alal fi'li wa laisa 'alal fa'ili. Ini, karena wa yu'aqabu tarikuhu ditegaskan dengan tegas, dikatakan dengan tegas, dihukum orang yang meninggalkannya. Ini kita bicara ya, label atau hukum untuk perbuatan dan bukan untuk orangnya. Sedangkan wa yastahiqu al-iqaba yang memberikan penawaran agar ditambahi wa yastahiqul iqaba tarikuhu, ini tepat jika sasarannya adalah pelaku. Sehingga ini sebenarnya dua sisi yang berbeda. Tegas dikatakan wa yu'aqabu tarikuhu, ini hukum untuk perbuatan. Itu perbuatan meninggalkan kewajiban. Sedangkan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu, ini sasarannya kepada fa'il, kepada pelaku. Jadi beda sasaran. Ya, kemudian ada tawaran definisi wajib dari Syekh Sulaiman di halaman 13 versi yang terakhir. Alladzi yusabu fa'iluhu imtisala wa yastahiqqu tarikuhu qasdan mutlaqan al-iqaba. Diberi pahala orang yang melakukan hal yang wajib manakala imtisalan karena niat taat. Dan orang yang meninggalkan yang wajib itu berhak untuk mendapatkan hukuman manakala qasdan mutlaqan, manakala sengaja. Mutlaqan. Ya, penjelasannya gimana? Kenapa ini dinilai yang definisi yang bagus di halaman 14 di sarannya Syekh Sulaiman? Tidak semua orang yang melakukan hal yang wajib itu diberi pahala. Syarat dapat pahala itu ikhlas dan punya niat. Oleh karena itu kami katakan imtisala. Melakukannya karena taat. Jika seorang melakukan hal yang wajib karena taat maka diberi pahala. Li'anna qad yaf'alu al-wajiba bi hukmi sultah.
Ya, karena boleh jadi orang itu melakukan kewajiban karena dipaksa oleh penguasa. Ada seorang merampas mobil orang lain, maka disampaikan kepadanya, kembalikan pada pemiliknya. Dia katakan saya tidak mau. Datanglah penguasa dan memaksanya untuk mengembalikannya, maka dia pun mengembalikannya. Apakah orang ini melakukan kewajiban ataukah tidak melakukan kewajiban? Jawabannya dia melakukan kewajiban. Akan tapi dia melakukan kewajiban bukan karena taat, namun karena dipaksa oleh penguasa, maka tidak ada pahala atas perbuatan ini. Kemudian orang yang meninggalkan itu berhak untuk mendapatkan hukuman manakala qasdan sengaja. Ini berkaitan dengan orang yang lupa. Maka jika orang itu tidak punya kesengajaan, maka orang yang lupa tidak punya kesengajaan, dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, hilang hukuman darinya. Misalnya orang yang dalam keadaan ihram, umrah atau haji wajib menjadi parfum. Jika dia tinggalkan kewajiban ini karena lupa dia pakai parfum, maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Tidak sengaja yang lainnya adalah jahilan, tidak tahu, maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Karena harus ada syarat. Yang pertama adalah sengaja. Jika tidak ada kesengajaan, karena tidak ada ilmu, maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian syarat untuk berhak untuk mendapatkan hukuman itu di definisinya Syekh Sulaiman adalah mutlaqan. Ya, ini dia tinggalkan total. Fa'idha tarokahum, maka jika seorang itu meninggalkan yang wajib untuk ditunaikan di waktu yang lain yang diizinkan, maka dia tidak berhak mendapatkan hukuman. Ada seorang yang berada di tengah padang pasir, kemudian ada adzan isya. Maka dia wajib sholat. Lantas dia tunda sampai sepertiga malam. Dia tinggalkan sampai sepertiga malam pertama. Dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman karena dia tidak meninggalkannya sama sekali. Innama tarokahu fi waktihi. Namun dia tinggalkan sementara. Seorang yang berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sakit sehingga dia tidak puasa. Dia tinggalkan kewajiban puasa. Namun dia tinggalkan kewajiban puasa dengan niat qadha jika Allah menyembuhkannya. Apakah dia berdosa meninggalkan kewajiban? Jawabannya tidak. Oleh karena itu syarat untuk berdosa adalah mutlaqan, ditinggalkan sama sekali. Yaitu ditinggalkan tanpa ada niat untuk dilaksanakan di lain kesempatan yang memungkinkan. Ditinggalkan secara total. Nah, ini yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka jika seorang itu meninggalkan kewajiban tanpa kesengajaan, tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Jika dia tinggalkan kewajiban sampai waktu yang memang diizinkan, juga tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Oleh karena itu definisi yang paling jeli untuk wajib adalah mayutsabu fa'iluhu imtithala, diberi pahala jika dilakukan karena taat, wa yastahiqqu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman manakala tarkan mutlaqan qasdan, manakala dia tinggalkan secara sengaja dan dia tinggalkan secara total. Ya, demikian pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya coba. Enggak usah, karena statusnya mustami' ya, yang di. Bismillah, Ustadz, Afwan mau bertanya. Afwan, sebelumnya keluar dari topik. Saya mau bertanya, dalam membaca kitab saya masih belum terlalu paham kapan fi'il dibaca majhul dan kapan dibaca ma'lum. Ya, maka artinya belum ada malakah. Maka wajib dilatih untuk bisa sampai memiliki malakah.
Ya, dan latihan dalam hal ini kata bahasa bebasnya adalah jam terbang. Jam terbang banyak dikoreksi, banyak berlatih. Nanti orang akan punya malakah sehingga tahu oh ini bacanya majhul, oh ini bacanya bina maklum. Ya, itu tergantung jam terbang. Jam terbang baca semakin banyak baca dengan ada pemandu yang mengoreksi, ya, memperbaiki, ya, nanti akan semakin terasah. Nah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Kapan digunakan definisi makruh secara istilah dan kapan digunakan istilah secara syar'i? Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi digunakan kita mengacu pada makna istilah kalau kita membaca teks orang yang punya istilah. Istilah siapa ini? Istilah fikih. Kalau kita membaca buku teks-teks buku fikih, para ahli fikih ya baca makruhnya ya sebagaimana makna istilah. Makna syar'i kapan dipakai ya? Kalau kita membaca teks syariat, kalau ada kata-kata ayat Al-Quran atau hadis Nabi, kata-kata makruh, maka jangan disimpulkan, oh ini makruh secara istilah. Karena ini teks syariat ya dibaca dengan makruh secara syar'i. Maka misalnya ada kariha gitu, maka jangan kariha berarti makruh saja. Ya krohu, jadi tidak hanya ini, namun pecahannya ya bukan hanya terbatas pada makruh, kariha, ya krohu, akrohu dan seterusnya. Itu dibaca dan dianalisis berdasarkan makna syar'i dan bukan makna istilah. Ini karena kita baca teks syariat. Nah, ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, saat tadi mendefinisikan fikih menjadi 3 pengertian, dikatakan berlaku untuk semua ilmu. Apakah maksudnya setiap ilmu pasti mencakup ma'rifat, masail dan malakah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Iya, semua ilmu secara umum bisa kita katakan punya 3 pengertian itu. Ya, misalnya ilmu matematika gitu. Ilmu non syar'i, ilmu umum matematika itu punya 3 pengertian. Ilmu matematika dalam artian wawasan. Orang tuh blank ya, 1 bab matematika. Masuk kelas, pelajarannya bab itu. Bab perkalian misalnya. Bab perkalian. Maka dia punya ma'rifat, pengetahuan tentang matematika. Buku matematika. Buku matematika ada buku matematika. Matematika di sini artinya masail. Bukan pengetahuan, wawasan yang ada di pikiran orang, bukan. Ini di buku, di kertas. Dan ketika orang itu misalnya tadi bab perkalian, maka nanti tentu pembelajaran yang baik ada banyak latihan. Apa tujuan latihan? Membangun malakah. Membangun malakah. Sampai sehingga kalau bisa tidak pakai mikir. Saya tidak pakai mikir 4 kali 4, 16 langsung. Bukan hanya kalau hafalan itu masih pakai mikir. 4 kali 4 berapa ya? Oh ya. Tapi kalau udah jadi malakah, enggak. Ini pokoknya kalau ketemu 4 kali 4 udah langsung ini. Maka pakai latihan, perbanyak soal, perbanyak latihan, nanti akan sampai malakah. Kemampuan analisis yang cepat. Kalau malakah belum ada, kalau di 1 bab itu pakai misalnya matematika, pakai rumus, maka untuk mencahkan ini dia harus buka-buka. Ini ada rumusnya ini, tapi rumus yang mana ya? Oh yang ini yang cocok. Dan baru dipakai. Kalau sudah jadi malakah, enggak. Ya, dia sudah punya 10 rumus. Ini soalnya di sini ada 10 macam soal. Begitu membaca sudah langsung. Oh ini soal pertama ini rumus nomor 10. Soal kedua ini rumus nomor 5.
soal yang ketiga ini berlaku padanya rumus nomor 1. Begitu baca sudah langsung connect, oh ini rumusnya ini, oh ini rumusnya ini. Enggak kemudian masih buka-buka. Rumus yang mana ya, dipikir, waktunya habis. Kalau yang sudah punya malaka, maka enggak pakai mikir. Maka semua ilmu itu punya 3 pengertian tersebut. Wawasan, kemudian kumpulan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian kemampuan analisis. Dan ini kemampuan analisis itu terjadi manakala ilmu tersebut telah terserap dalam dirinya. Ilmu tersebut telah terserap dalam dirinya. Kalau ilmunya itu masih di buku, maka rumus masih buka-buka. Karena itu belum menyatu pada dirinya. Demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.